Sampai akhirnya ada satu kejadian waktu itu yang bener-bener ngasah mental banget ya. Bener-bener numbuhin semua rasa keberanian yang awalnya belum ada gitu kan, dari orang yang pemalu, dari orang yang diam-diam sampai akhirnya ngelakuin sesuatu yang bikin numbuhin rasa keberanian itulah gitu. Kebetulan kan bandel, punya ya, kalau ditanya ada pengalaman pasti banyak ya, apalagi orang-orang yang punya ya kayak gini lah gitu. Siapa sih nggak kenal yang Makapira ini kalau di pondok? Iya begitu, benar. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya ini, teman-teman. Dengan saya Muhammad Tasbih Asyidik, saya sebagai host di sini. Dan saya sudah bersama kakak cantik ini, teman-teman. Sebelum teman-teman podcast ini nih, kita akan kenalan dulu lah. Kan ada ibarat tak kenal maka tak Sayang. Nah, makanya kita kenalan dulu nih biar teman-teman sayang sama Kapira. Saya tahu nama panggilannya doang. Nah, lengkapnya bisa diperkenalkan, Kak. Hai guys, nama saya Safira Nur Fadila, saya dari Cikupa. Dari Cikupa? Ya. Kakak ini lulusan pondok mana nih? Alhamdulillah lulusan Pondok Pesantren Babu Salam yang ada di Cimone. Full 6 tahun tuh? Full, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak, lumayan ya dari Cikupa ke Babu Salam tuh di Cimone. Lumayan. Gimana sih tuh, Kak, ceritanya Kakak sampai ke pesantren Babu Salam ini dari Cikupa nih? Kebetulan asal mula tahu Babu Salam itu dari kakak ya. Karena alhamdulillah kakak juga lulusan Babu Salam. Iya. Jadi ya awalnya itu karena sering ikut jenguk, sering ikut mudif. Jadi kayak tahu aja gitu. Kakak juga kan alhamdulillah 6 tahun. Jadi lama tahu lama sering kesana, bolak-balik juga kayak gitu. Jadi tahu dari situ, dari kakak. Kakak nih, Kapira nih, mondok karena ingin sendiri atau kemauan dari orang tua? Alhamdulillah sih ada keinginan sendiri, niat dari sendiri, dari emang udah pokoknya ya ada lah dari kecil tuh kayak emang udah dipikirin gitu kayak mau sekolahnya gimana. Jadi emang dari dulu tuh ada niatan buat mondok gitu. Tapi ada dorongan dari orang tua juga, soalnya alhamdulillah kan kakak semua mondok, jadi orang tua juga nuntut kalau emang bisa anak bontot gua harus mondok. Ya harus mondok gitu, soalnya ya kakaknya juga mondok. Iya. Berapa saudara nih, Kak? Kakak? Kebetulan 4 bersaudara sih. 4 bersaudara. Ya. Nah, yang terakhir kakak nih. Terakhir. Nah, anak bontot. Iya. Pasti anak bontot ada cerita menariknya nih, teman-teman. Nah, di cerita menarik ini Hasbi pengen denger nih, Kak. Gimana kakak pas awal mula masuk ke pondok itu? Awal mula masuk pondok itu kan ya pasti semua orang yang masuk pondok tuh ngerasain lah ya. Iya. Awal masuk tuh gimana? Kayak pasti pemikirannya itu ya umumnya tuh pasti pemikirannya kayak, duh mondok tuh kayak gini, bisa nggak sih beradaptasinya gitu kan, jauh juga dari orang tua kayak gitu. Pasti pemikirannya kayak gitu. Mandiri. Ya sama. Yeah. Awal perasaan first impressionnya juga kayak aduh bisa nggak ya gitu di sana gitu. Karena kebetulan kan emang pribadi sendiri tuh orangnya juga susah beradaptasi ya, susah deket sama orang, susah deket kelihatannya sama emang orang. Judas. Ya begitu, pasti orang yang belum kenal pertama kali lihat pasti gitu, kayak ini orang kayaknya Judas nih, males gitu kan. Iya. Ya jadi pertama masuk ini banget sih, buat ngobrol sama orang aja tuh kayak susah, apalagi kenalan gitu. Jadi belum ngerti juga kayak di situasi ini tuh harus apa, ketemu sama orang ini tuh harus gimana. Jadi ya udah datang ke sana ya sekedar datang, punya perasaan yang insya Allah seneng kan ya. Kayak ya udah kira nikmatin aja dulu seiring berjalannya waktu gitu.
Yang menarik nih Kak, dari awal Kakak masuk apa tuh? Cerita dari awal Kakak masuk pondok. Misalkan ikut jadi santri baru gitu Kak, gimana Kak? Pasti setiap orang yang mondok tuh banyak banget pengalamannya ya. Iya. Kebetulan pengalaman pertama kali di pondok itu pas baru masuk nih. Masih anak-anak baru lah ya. Masih polos-polosnya, belum ngerti apa-apa. Waktu itu ada satu kejadian yang emang sampai sekarang tuh gak bisa dilupain banget. Kayak suatu hal yang konyol yang dilakuin gitu kan. Oleh Kak Fira ini. Ya, oleh saya sendiri. Jadi pada waktu itu kedatangan santri baruan ya. Iya. Kedatangan santri baru ini berjalannya waktu. Pada waktu itu baru masuk belum kenal sama siapapun, nggak punya, maksudnya teman ada, cuman ya dekat sama orang tuh belum. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu pasti sendiri. Nah, pas waktu asar ceritanya, memandi kan belum tahu apa-apa, maksudnya belum diarahin juga gitu kan ya. Iya, belum tahu juga seluk-beluk pondok itu. Iya, bener banget. Akhirnya mau mandi kan sendiri juga, mau ngajakin temen juga belum kenal. Iya, belum ada kenal. Terus orangnya juga susah nyapa, jadi ya akhirnya pede dengan diri sendiri, memberanikan diri, nyarilah kamar mandi nih. Kan asrama putri itu kan ada di lantai 2 ya, ada lantai 2. Memberanikan diri, turunlah ke bawah, nyari kamar mandi. Pasti tahu kan ya semua kalau pada dasarnya tuh anak baru tuh ya kan belum ngerti apa-apa, maksudnya masih polos, pondok juga. Iya, terus juga di situ mau mandi kan pasti bawa alat-alat nih. Segala bawa ember dibawa, gayung. Nah, dalam gayung itu pasti ada peralatan ya, embel-embelnya sampai segala apapun. Dah kira? Nah, anduk di sini. Iya bener. Kalau emang baru pertama masuk tuh anduk taruh sini. Tapi kalau udah kamar orang kan pasti ada aturannya. Iya. Ada aturannya. Di situ turunlah ke bawah nyari kamar mandi sendiri, pede. Oh, walaupun malu ya, sebenarnya malu banget. Iya. Pede aja lah, akhirnya nyari kamar mandi, ketemulah nih ada kamar mandi di salah satu kamar ustadz di sebelah. Di sebelahnya ada kamar mandi. Iya, ada kamar mandi. Pas itu emang kan tahu awalnya itu kan emang baru tempat itu aja ya, maksudnya ini saya juga nyari tempat ke suatu tempat tuh yang baru tahu aja gitu ya. Akhirnya pergilah ke situ. Kebetulan di situ ada kakak kelas, ada resepsionis lagi jaga. Tapi itu ahi ya, maksudnya cowok. Ya udah, akhirnya beraniin lah. Akhirnya nanya, "Permisi Kak, mau numpang nanya kamar mandi di mana?" Bukannya dijawab, malah diketawain. Pada kayak bisik-bisik gitu kan, mungkin kayak ini siapa gitu kan ya. Oh, kenapa nyari kamar mandi kayak gitu? Iya, nyari kamar mandi Kak, mau mandi di mana ya kayak gitu. Kamar mandi ini bisa kayak gitu. Bukannya dijawab lagi, malah makin diketawain. Mungkin kayak, mana mental belum kuat kan ya, langsung dikasih pemandangan yang kayak gini gitu. Maksudnya akhirnya ya udah, diem lah di situ, biarin lah kakak-kakaknya nih mau gimana, ya udah biarin aja dulu, liatin aja dulu. Sampai akhirnya ada kakak-kakak yang nyamperin satu, emang ini siapa, ditanya lagi gini, jawab. Abis itu mau mandi, iya mau mandi Kak. Oh, baru masuk apa gimana gitu. Iya, ditanya lah, baru masuk Kak gitu. Oh pantes. Akhirnya bisik-bisik lagi lah sama temennya gini. Nggak tahu mereka ngapain, ngomongin apa. Tapi ya adalah salah satu kakak kelas yang mungkin merasa kasihan juga gitu kan. Jangan gini lah kayak gitu, jangan gini lah, kasihan gitu. Kita juga pernah ngerasain gitu. Akhirnya ditanya lah baik-baik gini. Mau mandi gitu. Iya Kak, di mana kayak gitu. Maaf ya, ini kan ini tuh wilayah Putra, asrama Putra. Jadi
putri itu nggak boleh ada yang masuk ke sini kayak gitu kan, baru tahu kan. Iya. Oh jadi nggak boleh Kak, iya gitu. Terus kalau mandi di mana? Kalau mandi di sana di belakang ada kamar mandi putri, di sini khusus putra aja kayak gitu. Iya. Terus kebetulan ini juga kamar mandi umum kayak gitu, kamar mandi umum yang cuma dipakai buat tamu sama ustadzah kayak gitu. Oh gitu ya Kak, ya udah deh makasih gitu. Ayo dianterin deh, akhirnya dianterin lah. Dianterin sampai asrama. Iya sampai perbatasan itulah. Sampai di di tengah perjalanan ketemulah sama salah satu ustadz di situ. Kalau saya sih belum kenal, mungkin emang ustadz itu kenal gitu. Siapalah, Vira mau kemana? Aku sama Ahi ini kayak gitu. Diem aja lah ya, masa kan masih deg-degan, masih grogi. Belum kenal sama lu. Masih grogi banget gitu. Iya. Juga kan abis ya tadi juga ada kejadian yang memalukan juga, terus akhirnya diem aja lah. Iya. Nah, si kakak inilah yang ngomong sama ustadznya gini. Akhirnya ya udah akhirnya diantarlah sama beliau nih, dianterin ke kamar ustazah. Oke, tuh kan kebetulan ada di lantai bawah juga, ada lantai dasar. Dianterin ke ustazah, dibilang gini. Ya udah akhirnya ustazah itu manggil pengurus. Kasih tau lah, ini nanti sama ukti ini gitu, nanti diadain gini sampai kayak ustazahnya ngomelin lah kayak kamu nih gimana gitu, harusnya perhatiin gitu dari ininya gitu. Mereka kan baru masuk, pokoknya dibicarain gini sampai akhirnya dianterin lah. Oh jadi ini kamar mandinya, ya udah akhirnya tahu. Nah sampai kamar mandi tuh kayak ya udah diem aja gitu kan ya. Mau nanya, maksudnya mau mandi gimana gitu ya, gimana sih, kan kita belum tahu juga gitu, apa ada adabnya, apa ada apanya kan kita nggak tahu gitu. Akhirnya diem aja di situ, diem sampai kayak nggak tahu itu waktu sampai kapan, sampai ada waktu yang nyamperin, ini udah mandi gitu. Belum Kak, kok belum gitu, nggak tahu, dari tadi dimasukin mulu kamar mandinya gitu kan. Jadi kayak mau ngomong juga gimana gitu kan ya, akhirnya ya diem aja nungguin depan kamar mandi itu gitu. Dan nggak sampai kepikiran, maksudnya kayak nggak ada rasa kayak oh kamar mandinya aja deh, itu bener-bener nungguin depan pintu situ aja, kamar mandi saat itu aja. Sampai kira ya udah masuk kamar mandi sana aja deh gitu duluan, nanti baru ukti gitu. Alhamdulillah lah ya ada yang baik gitu kan. Sampai kayak akhirnya mandi selesai, sampai kamar kan ada ketua kamarnya ya. Ada ketua kamarnya, akhirnya nanya-nanya lah, kok Safira baru selesai mandi, dari mana aja? Akhirnya diceritain lagi gini. Pokoknya sampai ketawa gini terus sampai akhirnya nanya lah, emang kalau mandi tuh gimana sih gitu biar nggak lama? Iya, adabnya terus. Ya gimana sih cara-caranya. gitu. Itu juga nanya, ngomong, ngeberani diri sendiri ya. Sebenarnya mah kayak aduh ngomong nggak sih, nanya sih, tapi kalau nggak nanya ntar nggak tahu apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya nanya, kasih tau lah, oh kayak gini, oh ya kita tahu kayak gitu. Jadi kayak perasaan tuh kayak malu aja pasti gitu. Malu itu tuh kayak kejadian yang bener-bener pertama kali dialamin baru masuk pondok lagi, kayak malu banget deh pokoknya. Udah gitu. Baru terus ditambahin dengan kejadian atau tragedi kayak gitu banget. Bikin mental tuh kerasa banget nih, ternyata kayak gini ya gitu. Selain yang menarik nih dari awal masuk pondok, apa ada cerita lain nih Kak dari pengurus yang ngatur kakak atau yang ngurus kakak yang bikin hati kakak gondok, terus sama ustadz aja yang bikin kakak kesel? Ada nggak Kak? Pasti ada lah. Setiap orang yang mondok tuh pasti ada ada perjalanan yang dia jalanin, entah itu baik atau enggak ya gitu. Kebetulan pas SMP itu Vira nih bisa dibilang santri yang bandel ya. Kayak ya pasti tau lah teman-teman semuanya kayak gimana kalau bandel di pondok tuh ya. Salah satu dari antara mereka yang bandel, Vira tuh kayak gitu. Punya temen, ya punya circle lah kayak gitu, punya lingkungan, teman-teman yang brutal gitu kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian waktu itu yang bener-bener ngasah mental banget ya. Bener-bener numbuhin semua rasa keberanian yang awalnya belum ada gitu kan, dari orang yang pemalu, dari orang yang diam-diam, sampai akhirnya
ngelakuin sesuatu yang bikin numbuhin rasa keberanian itulah gitu. Kebetulan kan bandel nih, bandel punya ya, kalau ditanya ada pengalaman pasti banyak ya, apalagi orang-orang yang punya ya kayak gini lah gitu. Siapa sih nggak kenal yang Makapira ini Iya, kali pondok? ya begitu benar. Kayak pasti hampir semua di kelas, ya adik kelas, kakak kelas pasti tahu lah ini siapa gitu. Waktu itu pas lagi zaman-zamannya kelas 2 SMP ya, Iya. punya someone lah gitu kan, pasti Iya, ya punya gitulah. doi. Teman-teman pasti tahu ya. Punya Iya, someone. someone. Jadi waktu itu kebetulan lagi emang bandel-bandelnya itu lagi meningkat banget nih pas di SMP itu kelas 2 lagi. SMP kelas 2. Iya, SMP kelas 2 itu lagi bandel-bandelnya, lagi alay-alaynya, lagi badung-badungnya banget. Ya waktu itu sempat ada kejadian yang itu juga pertama kali dihukum. Iya. Pertama kali juga kena masalah yang lumayan besar lah ya. Gitu. Waktu itu awal mula dihukum itu gara-gara ngobrol. Ngobrol sama siapa tuh, Kak? Ngobrol sama seseorang itu. Iya, sama seseorang itu. Iya, kan emang kan di pondok pasti ada aturannya lah ya. Apalagi kalau berinteraksi sama lawan jenis tuh pasti dilarang banget kalau di sekali, itu, haram banget, teman-teman. Dan di situ tuh saya ini melanggar itu gitu kan, kayak tapi pas melanggar itu kayak nggak ada rasa gak enak atau rasa bersalah tuh kayak biasa aja, karena mungkin kan emang udah dasarnya jiwa-jiwa bandelnya tuh udah ngumpul ya, udah besar lah kayak gitu, hawa nafsunya udah membara gitu. ya udah banget. Sampai akhirnya melakukan satu kesalahan, ngobrol waktu itu. Tapi ya ngobrol ngobrol sampai keasikan ya, belum ada yang tahu. Iya. Belum ada yang lihat juga, jadi ngerasanya kayak nyaman-nyaman aja gitu. Sampai akhirnya keterusan dari ngobrol naiklah ke surat-suratan. Pasti punya rasa kayak gitu deh. Naik tingkat lah ke surat-suratan. Akhirnya surat-suratan gini sampai lama ngerasa nyaman, belum ada yang tahu, belum ketahuan juga, nyaman lah. Akhirnya diterusin sampai puncaknya waktu itu pernah buku-bukuan. Ya pasti tahu lah, catatan diary, diary. Buku curhatan. Terus kayak ada rasa pengen cari perhatian aja lah sama someone itu. Kayak pengen ini biar gini gitu. Sampai akhirnya buat buku itu dibuat sebagus mungkin, kata-kata seistimewa mungkin. Akhirnya dikirimlah ke seberang, melalui JNE. dikirimlah ke seberang. Keasikan sampai akhirnya terus ngelakuin sampai akhirnya detik-detik mau mau ketahuan lah ya, kayak udah nggak aman nih. Udah nggak aman. Waktu itu lagi jam sekolah. Kan di kelas itu dulu ya, sekarang udah nggak ada karena udah dibobol. Mungkin karena emang kejadian itu sih, karena kejadian itu jadi mungkin ustadz kayak trauma, jangan ada lagi di pintu ini gitu. Dulu tuh ada pintu gara-gara gitu. Pira nih jadi maaf ya ustazah ya Allah. Sampai akhirnya dulu tuh ada pintu. Pintunya itu perbatasan santri putra sama putri. Kelas kan itu ada di lantai 3. Dinamain itu pintu Doraemon. Kenapa pintu Doraemon? Jadi kayak kan pintu Doraemon kan pintu kemana saja ya. Jadi kayak pas buka, ini ke asrama putra, ini ke asrama putri gitu. Jadi itu ada pintu ajaib gitu. Ya, pintu ajaib. Ada pintu Doraemon. Nah kebetulan pas lagi jam pelajaran itu pintu Doraemon itu emang selalu dibuka. Kebetulan di kelas saya itu lagi kosong pelajaran. Lagi kosong. Akhirnya semua di kelas ya udah nggak, kalau kata orang Sunda mah temara rubuh lah, udah ambiar gitu ya, kayak seneng deh nggak ada guru gini
Sampai akhirnya ada rasa pengen keluar nih, kayak keluar kelas lah gitu, ngintip-ngintip dikit. Akhirnya ngintip depan pintu, oh pintunya emang udah kebuka. Kesempatan nih. Kesempatan. Kebetulan juga di seberang sana itu kelas yang paling deket sama Doraemon itu ya kelasnya kelasnya dia, Doi Kapira. Iya. kelasnya dia. Kebetulan juga lagi kebuka, lagi emang kosong juga. Pokoknya di depan kelas itu pada ngumpul banyak. Sampai akhirnya dilihat-lihat lah, diperhatiin. Nyari ibaratnya kayak mana ya gitu. Ada nggak sih? Pas lihat, oh ada nih, langsung kayak ya Ada nggak sih kayak, terang gitu? iya langsung kayak, oh tatapan langsung tertuju, oh iya ada nih kayak gitu. Udah menepati target gitu. Iya. Tatapannya. Targetnya udah ketemu akhirnya. Udah pas. Ya, sampai akhirnya dianya juga ya kayak langsung ngeliat gitu. Terus Iya, langsung seneng hati, kayak berbunga-bunga. Vira duluan yang nyapa kayak gini, akhirnya sambil ngobrol lama. Akhirnya dia ngeluarin lah buku kayak ini kayak gitu. Pas dia, oh iya paham, pokoknya udah paham deh gitu. Kalau orang yang gimana ya, kalau orang yang kayak Vira nih ya pasti paham lah gitu, kayak entah itu bahasa tangan atau kayak cuma kode-kode gitu kayak udah paham gitu. Jadi udah bahasa kasarnya tuh kayak udah pro lah gitu. Sampai akhirnya oh iya ngobrol gini-gini, akhirnya dilempar lah tuh buku, mau dibalikin. Iya, dilempar lah lewat pintu Doraemon itu. Iya. Dilempar lah. Pas nyampe di udah nyebrang tuh, nyebrang bukunya sampai asrama putri. Jalanlah pelan-pelan. Sikon dulu tau ya, sikon. Kan walaupun lihat sisi kondisi dulu, teman-teman. Walaupun ngerasa beda tapi harus main mulus, ya kan. Akhirnya nyamperin lah ke situ, ke pintu itu, diambil buku. Tapi di samping situ tuh ada kakak kelas nih. Kebetulan kelas Nihai lah ya. Tapi perasaan tuh kayak biasa aja, maksudnya mikirnya kayak oh bukan mengurus lah, jadi aman gitu kan, aman. Akhirnya ngambil santai. Ya dia mau udah Nihai sih. Iya, udah nggak ada urusan, udah bodo amatan lah. Terus habis itu diambil lah pelan-pelan, ya udah jalan santai depan kakak kelas itu. Tapi kayak ngerasa enak aja, kayak kok ngeliatin aja gitu. Kakak kelas ini nih, kakak Nihai ini kayak kok ngeliatin aja, ya udahlah biarin aja. Lagi juga misalnya nggak ada omongan juga, jadi ya udah ngerasa biasa aja. Ya jalan lah santai sampai kelas. Ya udah senang-senang aja, kayak nggak ada rasa beban, nggak ada rasa bersalah atau apapun. Sampai akhirnya jam pelajaran selesai, kamar lah semua, santai kamar, persiapan ya sholat makan gitu. Habis itu di kamar buka buku itu, ya udah senyum aja, masih bahagia lah sendiri, masih jamannya berbunga-bunga hatinya tuh, masih seneng, masih ngerasa aman. Sampai akhirnya malam tiba, habis isya. Waktu itu kan udah habis isya, kegiatannya paling cuma belajar malam ya. Cuman ya ada aja yang di kamar mah gitu. Sampai akhirnya ada kakak pengurus yang masuk kamar nih, yang nyamperin. Nah, Kapira ini nggak tahu kakak pengurus ini mau ngapain. Iya, nggak tahu. Sama-sama saya kan ngerasa aman juga, jadi kayak ngerasa nggak ada yang tahu juga gitu kan. Jadi ya udah santai. Sampai akhirnya ditanyalah, ada Minjor awalnya gitu. Kan emang julukan di pondok itu kan Vira Minjor, karena kan ada 2 Vira di situ. Karena Kapira ini pakai kacamata. Iya, ada seangkatan itu ada 2 Vira. Jadi ya mungkin karena ciri khas kan, satu pakai kacamata, satu enggak. Ya udah akhirnya Vira Minjor deh. Gitu sampai akhirnya kakak kelas nih nanya kan, ada Minjor siapa Uti? Pada bingung kan. Maksudnya kan nggak banyak yang tahu juga, nggak banyak yang tahu Vira, maksudnya kayak sekedar tahu gini. Tapi kan kalau kayak gitu nggak tahu. Minjor siapa Uti? Ini siapa sih namanya? Yang pakai Minjor itu. Iya siapa Uti? Kan banyak gitu. Kamar ini gitu, ada nggak? Gitu. Ada 3 orang kok gitu. Oh iya, Vira gitu, Safira. Oh ada kak. Langsung lah dipanggil kan, kayak Pir nih, ada nyari gitu kan ya. Oh iya, sampai kayak pas bangun terus ngeliat, wih pengurus nih, ada apa gitu kan, kayak ya kenapa Uti, cepet ke kantor gitu kan, kayak kantor muda biro, kantor pengurus mahkamah ya. Sampai akhirnya deg-degan kan, kayak rasa tuh udah kayak campur aduk, kayak antara penasaran terus takut juga gitu kan. Soalnya
ngerasa takut itu, rasa nggak tenang itu karena kan abis ngelakuin kesalahan. Iya. Tapi rasa tenangnya itu karena kan nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang Cuman iya. HI doang. Ya udah Iya. akhirnya jalanlah ke kamar Muda Biro. Belum sampai pintu udah ngedengar suara marah-marah gitu kan, kayak oh iya pakai bahasa kayak Kaifa gini jedor pokoknya gitu deh, kayak apa namanya, kayak perasaan kesel gitu kan. Akhirnya aduh mikir ini kenapa Itu ya, pas Kapira mau masuk ke pas udah nyampe depan kantornya kamar. cuman belum masuk, kayak langsung lah ada yang keluar nih, salah satu pengurus, ayo cepet masuk kayak gitu. Masuklah, ya udah, dan sampai akhirnya di dalam ya udah abis dah akhirnya, semua ternyata hancur. Semua ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Iya. Jadi kayak udah ya udah deh, pasrah, akhirnya dikasih hukuman gini-gini, ya udah jalanin gitu. Di Dawa itu kakak kakak pengurus itu melakukan kekerasan nggak ke kakak ini? Kekerasan sih alhamdulillah enggak, Alhamdulillah cuman kayak ngerasa greget gitu pasti banget, karena ya bayangin aja kayak orang yang sering melanggar gitu kan ya, orang yang ya bahasanya kayak geng amburadul lah. Iya, dia lagi aja yang langgar. Kesel pasti ngeliatnya juga, ngeliat mukanya Iya. juga males, kayak sebel banget liat mukanya juga kayak gitu, kayak dia lagi gini. Ya udah kita mah diem aja ya kayak gitu. Iya. Ya kan ngerasa bersalah juga gitu, kecuali emang gak ada rasa bersalah ya adalah perlawanan sedikit sampai akhirnya dikasih hukuman, besok gini dikasih jadwalnya. Ya udah akhirnya siap-siap aja gitu kan, kayak ya udah deh jalanin aja walaupun berat gitu kan. Dihukum apaan aja tuh Kak Kira? Kebetulan kan kalau di Babu Salam tuh, di pondok saya tuh, kalau bagian keamanan itu pasti identik sama kerudung merah. Kerudung merah. Kalau buat santri putrinya, Iya. kalau buat santri putrinya itu biasanya dibotak Botak. pasti. Kalau ya kan? putri mah enak, kerudung paling 3 minggu. Nah ini Iya, kita santri putra dibotak. Ada aja kan orang rambutnya kan bisa nunggu 4 bulan, Iya, 3 ada juga bulan. yang cepet. Kesiannya laki-lakinya gitu teman-teman. Terus Ya terus dibilangin deh suruh pakai kerudung merah, piketin ini, bersihin musola bawah. Lumayan kan musola bawah tuh, wih, atuh gede lah ya, masa luas juga. Sendiri Uti, iya sendiri kan, kamu ngelakuinnya sendiri gitu kan. Oh iya, dikasih tau lah, suruh pakai kerudung merah, terus apa namanya, bersihin musola, bersihin pokoknya, nyapu, ngepel kayak gitu, dibersihin deh semuanya. Terus besoknya berdiri, cuman sendiri sih, alhamdulillah, masa nggak sama si ini ya gitu kan ya. Iya. Berdiri ya udah sendiri, udah makanya kayak jadi bahan tontonan dong. Jadi bahan, oh Uti ini, oh iya ini si ini, kayak banyak deh yang Itu pakai ngomongin. pamflet nggak? Pakai. Apa tuh tulisannya tuh? Waktu itu sih kalau nggak salah tulisannya tuh nggak dijelasin sih kenapa-napanya, cuman dijelasin saya pelanggar bagian keamanan. Pelanggar berat bagian Pelanggar keamanan. berat bagian keamanan. Ya, kayak gitu sampai ya udah diberdiriin lah, jadi bahan tontonan. Ya pasti ada rasa sedih, mah sedih terus kayak malu juga kan ya, malu ditambah kan apa namanya, nggak sedikit orang yang kenal, hampir semuanya tuh ya entah itu kenal baik atau enggak gitu kan, kayak ya malu aja perasaan gitu, kayak tapi nggak apa-apa, ini kesalahan sendiri, harus berani lah ya. Ini juga kan Buat pelajaran. ya ngolah mental juga, gimana sih, pengalaman lah gitu, jadi pengalaman gitu. Ada lagi nggak Kak gitu cerita kan dari kebandelan Kakak nih yang udah dikenal sama pondok lah, mungkin dari ustadz aja bahwasanya Kak Pira ini bandel. Nah pas Kakak alhamdulillah ini udah 6 tahun ya, Alhamdulillah. udah lulus baru tahun alhamdulillah. kemarin juga. Pas pengen lulus ada lagi nggak cerita yang nggak pernah terlupakan dan menarik untuk para penonton gitu? Ada sih. Terakhir banget itu di kelas NIHI, pas lagi pelajaran kiai ya. Pas pelajaran kiai. Itu sih lucu banget, masih masa kayak malunya tuh malu banget gitu kan, Iya. masa sama kiai langsung lah gitu ngelakuin misalnya. Waktu itu lagi pelajaran tafsir, di kelas. Kan pasti kalau kiai yang ngajar tuh pasti tegang lah ya. Kayak pasti tegang, kayak ya pokoknya campur aduk deh, maksudnya takut kayak ditanya gini gitu kan. Nah itu posisinya lagi ngantuk banget, lagi ngantuk banget pokoknya, kayak gimana sih, Ketiduran di Mana- pelajaran iya. itu ya. mana itu kan
posisinya pelajarannya itu emang mau di akhir. Heeh. Di akhir udah siang, pokoknya udah ngantuk banget, udah nggak jelas juga kerudung udah gimana. Iya. Sampai akhirnya kiai masuk ngajar. Sebenarnya nggak ngerasa, maksudnya ngerasa biasa, cuman nggak awalnya nggak kayak ngerasa ngantuk gitu, nggak Iya. kayak dikuat-kuatin lah gitu, pokoknya kayak nggak ada rasa ngantuk gitu, enggak. Kebetulan juga kan duduk di belakang, maksudnya kayak di belakang tuh kan identik sama yang kayak bodo amat gitu, maksudnya Ya agak orang yang kelihatan Bandung gitu yang di belakang Kan rata-rata orang sering yang bercanda. agak males lah Iya. gitu, agak males. Sampai akhirnya pelajaran berlangsung, Heeh. kan dibuka nih kitab, Iya. dibuka, baca bareng-bareng, harokatin, kiai ngarokatin, terus gini ngartiin, baca bareng-bareng. Nah pas baca bareng-bareng ini nih, nggak tahu kenapa itu kan pulpen sebenarnya ada di atas kitab ya, Iya. tapi kayak nggak tahu kemana tangan, kayak ngerasa merem, tapi kayak ntar bangun lagi kayak Astagfirullahaladzim, pokoknya harus kuat sampai terakhir pada diem, ngerasa kan kayak oh udah diem. Pas melek kiai udah ada di depan mata tuh. Kayak sebenarnya kayak Malu. Pada kaget. teman-teman juga pada ngeliatin Iya, kita kalau kayak gitu kan jadi bahan tontonan, maksudnya jadi bahan perhatian gitu kan. Sampai Iya. akhirnya padahal itu waktunya tuh sebentar loh. Maksudnya waktunya tuh kayak cuma sebentar, dari pas abis ngelokatin baca bareng-bareng sampai selesai itu sebentar. Pas buka mata, astagfirullah, ada kiai langsung depan muka gitu kan. Langsung lah suruh baca. Akhirnya maksudnya udah mah disuruh baca, sedangkan itu kitab isinya isinya ular semua kan, cacing semua, udah Bukan semua. udah nggak jelas deh, pokoknya udah nggak jelas. Iya. Disuruh baca lah akhirnya, baca gitu, diem di situ kayak cengengesan aja. Aduh, coba gitu kayak aduh gimana gitu kan. Temen di samping juga ikut ketawa doang, sampai kayak mau nyalahin tapi kan masih ada kiai di depan gitu kan, terus mau nyalahin kenapa nggak bangunin gitu kan, kayak sampai akhirnya udah kesel banget, kayak sampai akhirnya ayo baca, dicoba akhirnya bacalah dikit-dikit, tapi belum dibenerin, maksudnya kayak baca ya udah sekedar baca, Itu belum Arab ada yang gundul atau Bang Jartin? Arab gundul. Iya, sampai akhirnya baca, ditanya udah ya sampai ditanya lah namanya siapa, jawab gini Safira ini. Tahajud berapa rakaat tadi malam? Waduh, langsung kayak ya Allah, masa malu banget lah ya. Kayak udah gak kehitung deh itu. Terus sampai berapa rakaat tadi malam tahajudnya? Langsung kan di kelas langsung rame kayak mulai kayak gini. Udah cuman bisa cengengesan, nggak bisa jawab apa-apa. Sampai ya udah coba lihat ke temennya, suruh lihat, perhatiin, harokatin bener, artiin, habis itu terbaca ke depan. Udah akhirnya ya udah dengan rasa yang malu, maksudnya walaupun sama teman sendiri ya, tapi kalau dihukum, kalau kita salah tuh kayak malu aja gitu, walaupun depan teman-teman kayak ya Allah, kayak serasa paling bodoh banget gitu, serasa paling, maksudnya kayak di kelas tuh kayak nggak merhatiin gitu, apalagi pelajaran kiai gitu kan, kayak pokoknya mohon maaf banget, itu bener-bener kejadian akhir di kelas akhir yang emang membekas banget sih. Sampai mau ini nih, sampai besok itu setelah acara wisuda kan ke rumah kiai dulu ya. Iya. Sungkeman gini. Itu barengan tuh angkatan. Barengan, tapi waktu itu sama orang tua sih, kebetulan lagi sama orang tua. Sampai kira ngobrol-ngobrol, Pak Kiai baru enggak kan, kayak oh ini Vira, ngomong langsung ke mama, ini yang pernah tidur di pelajaran saya. Langsung kayak ya Allah gitu, kayak malu banget padahal kita juga belum cerita gitu kan, Iya. ke orang tua gimana, langsung kiai dong yang ngasih tahu. Ya udah, gini cuma bisa cengengesan aja, sampai akhirnya ya udah ya didoain gini sampai ya udah akhirnya alhamdulillah maksudnya pernah ngerasain banyak pengalaman sampai akhirnya di detik itu juga gitu. Iya. Kan gitu ya. Pasti kan di pondok itu yang dalam cerita itu tuh yang menarik kan pasti Kafira ini ada yang kerasa gitu dalam diri Kafira itu, apa dari sekian banyak cerita nih yang paling kerasa sampai sekarang? Yang paling kerasa sih Iya. Yang ngaruh banget gitu, yang paling kerasa banget. Yang paling kerasa banget itu ya pasti itu sih masa-masa jahiliyah.
masa-masa bandel, masa-masa Badung, ya. iya masa-masa dulu yang bisa dibilang buruk lah gitu, sampai akhirnya ketemu teman-teman yang bisa merubah diri sampai akhirnya seperti sekarang ini gitu kan ya. Kayak masya Allah banget, itu yang benar-benar kayak perjuangan ya. Perjuangan kan, orang yang bandel itu nggak gampang ya, maksudnya pasti nih orang yang bandel itu Ada proses hijrahnya. iya, kayak walaupun dia udah berusaha buat jadi lebih baik, pasti pandangan orang tuh kayak ya dari dulu dia udah bandel, pasti susah buat ngilangin kebandelannya itu. Kayak di pandangan mereka tuh kayak bandel terus, padahal kan dia pengen ada usaha buat memperbaiki diri gitu kan. Pasti kayak gitu. Pasti kan meski nih Kak Fira dari Badung-Badung itu kan ada aja yang buat Kak Fira hijrah gara-gara teman tuh. Pasti teman Kak Fira juga banyak. Nah, dari mana aja tuh teman-teman Kak Fira itu? Alhamdulillah kan Yang dari udah deket sama Kak Fira, yang udah Iya. dikenal atau yang nggak dikenal gitu. Yang dulunya nggak kenal, sekarang deket banget. Dari mana aja itu? kan dari awal masuk itu kan bawa temen ya, Hmm. bawa temen dari SD gitu, bawa temen rumah lah, Iya. bawa temen rumah. Tapi belum deket-deket banget. Emang baru-baru deketnya itu di pondok itu kan, Iya. karena emang udah kesannya bareng-bareng, sekolah juga bareng gitu, makan gini segala bareng, sampai akhirnya deket lah. Terus sampai selama di pondok itu ngejalanin kegiatan di pondok gini-gini, sampai akhirnya ketemulah sama temen yang emang dari awal itu belum kenal sama sekali, ditambah Iya. kan teman-teman pasti udah mikirnya si Pira ini kan bandel dulu, jadi susah buat ininya gitu, kayak masa mau berteman juga kayak takut ke bawah atau gimana. Sampai akhirnya ya udahlah, ya namanya niat pengen jadi baik, maksudnya niat pengen jadi lebih baik, akhirnya banyak ngobrol, banyak nanya ke teman-teman, banyak nyapa lah gitu. Iya. Lebih terbuka lagi gitu, kayak nggak milih-milih lah kayak gitu. Iya. Kan dulu kan kayak mainnya mau main sama sini aja, sama ini mah nggak seru gini-gini. Dari mulai situ, itu mulai SMA ya, kelas 4, kelas 1 SMA baru mulai inilah pengen ada rasa memperbaiki diri gitu. Sampai akhirnya ketemulah sama salah satu temen waktu itu, orangnya itu yang bisa dibilang bahasanya mah tuh kayak benci lah gitu, kayak kesel ngelihat Pira nih, kayak nggak seneng gitu, kayak nggak seneng. Itu orang yang pertama kali Pira datengin, disebutin namanya, sebutin, halo Fani. Fani, Faza, Jo, pokoknya kalian the best banget. Pertama kali itu pokoknya ketemu sama mereka, Iya. waktu itu kan kebetulan Fani itu kan ketua angkatan ya. Iya. Ketua angkatan. Ketua Kayak apa anda angkatan itu? Ketua ini yang mempertanggungjawabkan angkatan. Iya, kalau misalnya ada kesalahan dia Iya, dipanggil. iya gitu. Kayak ya kan kebetulan juga kan, maksudnya di situ kan posisinya Pani itu kan ketua angkatan. Terus di sini kan Vira tuh pengen banyak tahu, pengen banyak dapat nasihat, Iya. pengen banyak dapat masukan juga. Akhirnya datanglah nih ke Pani. Kebetulan juga kan karena ketua angkatan Dia gitu. minta pencerahan. Iya, minta pencerahan Iya. gimana caranya. Akhirnya datanglah ke Pani sampai cerita gini. Iya. Gimana niatnya mau apa, akhirnya dibantulah sama Pani. Awalnya kayak kan maksudnya mulai dari situ kan kayak baru ngerasanya tuh kayak pas abis bandel, maksudnya pas ngelakuin selama jadi anak bandel tuh kayak baru ngerasa nggak enak banget ya jadi orang bandel gitu, kayak diincer banyak orang, diincer ustadz aja, jadi buronan pengurus gitu kan, kayak ngerasa capek aja gitu, ngerasa nggak tenang. Sampai akhirnya datang ke Pani, ketemu sama Pani, akhirnya Pani nguatin lah, kayak tenang gitu, masih banyak kok yang mau berteman gitu. Kasih motivasi. Ya pokoknya kasih motivasi sampai akhirnya ya udah, kalau misalnya emang gak mau lagi ada yang temenan sama Vira, ya udah temenan aja sama Pani gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus kayak ngerasa kan diri kayak waduh, Pani kan orangnya bisa dibilang anak baik-baik ya, maksudnya masa dekat sama orang yang kayak gini gitu kan. Awalnya mikir kayak gitu, kayak yakin Pan gitu, nanti kalau diomongin gimana kan, pasti gitu kan, pasti ada aja omongan-omongan gimana gitu kayak. Sampai akhirnya Pani bilang ya nggak apa-apa, ya orang mau menjadi lebih baik, masa iya mau mau diolok-olokin, mau dijudge kan, makin ngedon juga, malah makin ningkat nanti dianya gitu kan. Di situ kan orang-orang kayak gitu tuh
kayak ngerasa sendiri, ngerasa bahasanya nggak ada yang sayang gitu sama dia, sampai teman-teman pun nggak ada yang mau deketin gitu kan. Ya udah, dengan segala motivasi Pani, segala nasihat Pani yang dikasih ke Pira tuh kayak adalah pencerahan yang datang gitu, kayak ngerasa Hidayah. Ada hidayah yang masuk ke hati. Hidayah yang luar biasa, masya Allah. Ya udah, kira seiring berjalannya waktu berteman sama Pani, ya alhamdulillah keikutan. Maksudnya kayak yang tadinya kayak ngerasa sesuatu tuh datang gitu ke diri sendiri, kayak yang tadinya males kitab, yang tadinya jamaah telat mulu, deket sama Pani tuh kayak semuanya tuh disiplin gitu, kayak dipaksa, ayo harus gini, nggak boleh malas gini, ayo, jadi diajak terus gitu, biar nggak malas gitu, diajak gini sampai kesehariannya. Ya udah, ngerasa seneng gini, sampai lama kelamaan ketemu banyak lagi temen. Maksudnya ya masya Allah, kalau ibarat kan gini loh, kan orang baik itu pasti bakal ketemu sama orang baik lagi. Pasti Allah bakal ngarahin kayak gitu. Pasti. Iya. Jadi kayak baru ngerasa itu di situ, kayak alhamdulillah banget gitu. Banyak teman-teman yang deketin lagi, teman-teman yang baik, teman-teman yang masya Allah banget gitu. Sampai akhirnya ya udah, banyak lah temen, jadinya ya udah akhirnya ke bawah baik. Alhamdulillah semua keburukan itu lepas dari diri gitu, kayak udah alhamdulillah, jadi namanya itu jadi baik lagi gitu, alhamdulillah. Bukan kayak gitu. Pira yang Badung lagi sekarang. Bukan lagi yang Badung, alhamdulillah sekarang udah banyak yang deketin, masya Allah, alhamdulillah. Banyak, bisa akrab juga sama ustadz-ustadzah. Banyak yang butuhin juga gitu kan, jadi kayak alhamdulillah banget. Ini emang hasil dari perjuangan selama proses hijrahnya itu gitu. Kan teman Kapira ini banyak dari berbagai macam daerah tuh. Ya. Apakah tetap kakak ngomong, misalkan dari orang Sumatera kita harus ngomong pakai bahasa Sumatera atau tetap pakai bahasa Indonesia, atau lebih lagi kalau misalkan pakai bahasa Arab, Inggris? Karena kan peraturan di Ponoka itu bahasa ya. Iya. Emang mahkotanya mahkota bahasa Arab, Inggris. Jadi ya ngomong keseharian juga pasti harus pakai bahasa. Dimanapun itu harus pakai bahasa. Cuman adalah waktu-waktu tertentu, ya pasti kalian semua yang mondok pernah merasakan jadi ado, pernah merasakan jadi anggota. Ada waktu tertentu yang emang ngobrolnya itu ngobrol ya bebas, tanpa harus pakai bahasa gitu kan. Berhubung temen juga banyak dari berbagai daerah, berbagai suku ya. Suku bangsa. Jadi kita seru-seruan aja, kayak misalkan ada temen yang dari Bangka gitu kan, kayak dia coba dong ngomong Bangka gini pengen denger, akhirnya kita belajar juga. Jadi kayak kasaran juga kayak ada belajar juga. Jadi kayak gini ada orang Betawi juga, ada orang Jawa, banyak lah pokoknya. Kita di situ seru-seruan ngobrol, jadi kayak asik-asikan aja gitu. Ngobrol-ngobrol receh lah. Apa aja diketawain, apa aja diomongin. Random. Iya, gitu. Nah, kan di situ wajib ya yang namanya pakai bahasa Inggris dan Arab tuh, Kak. Dan di setiap kegiatan bahasa itu ada nggak sih, Kak, yang namanya nambah vocab atau mengoreksi language? Ada pasti. Di situ bagiannya bagian bahasa ya pasti. Jadi di setiap minggu itu, dalam satu minggu itu ada 3 hari itu 3 hari itu tuh untuk muhadasah gitu. Kayak nambah vocab, nambah mufrodat, kayak buat pengetahuan santri gitu kan. Kayak mereka kan pasti harus tahu dong kosakata apa yang harus mereka harus mereka ucapin sehari-hari gitu kan. Mereka juga harus tahu gimana caranya adab berbicara kayak gitu kan pasti. Jadi ya dari pengurus-pengurusnya itu setiap minggunya itu pasti ngasih vocab baru, ngasih mufrodat yang belum diketahui sama semuanya gitu. Ya diadain lah muhadasah. Jadi biar merekanya juga mau belajar, biar merekanya juga ada keinginan juga, terus menumbuhkan rasa berani.
ngomong juga depan orang banyak gitu kan, pakai bahasa gitu kan, jadi biar tahu aja gitu. Kak, ada nggak sih sewaktu kakak mondok tuh ada wadah nggak sih untuk mengembangkan bakat dan minat santri? Adalah pasti. Contohnya itu kayak ekstrakurikuler. Iya, Ya. apa aja tuh kak ekstrakulit? Eskul aja kayak maksudnya. Nah, eskulnya apa aja tuh kak? Di Babus Salam kebetulan ada pramuka, Pramuka, ada voli, ada badminton, marawis, hadroh, tari-tarian, banyak deh Tari-tarian. pokoknya. Yang paling kakak minat apa tuh dalam eskul itu? Karena berhubungan dari masuk sampai akhir itu berbakatnya di musik ya pasti hadroh, marawis, qasidah nggak jauh dari itu. Di industri musik ya kak? Iya pasti. Nah, kan ada tuh yang namanya eskul pramuka tuh. Biasanya di pondok saya wajib pramuka. Di pondok kakak ada nggak yang namanya diwajibin untuk pramuka? Di tahun-tahun sebelumnya sih nggak diwajibin, baru tahun-tahun ini aja. Karena emang kan tahun sekarang tuh emang dari pemerintahnya langsung ya, dari pemerintah langsung yang harus di setiap sekolah itu harus diwajibin pramuka. Apalagi yang sangat-sangat dianjurkan itu SMP. Nah, berarti di pondok kakek SMP udah bebas. Yang mau Masih pramuka sebenarnya mau. iya, tapi tetap sih harus kan karena udah diwajibin, jadi Iya. mau nggak mau ya harus. Mau nggak Walaupun mau harus. ya walaupun dia ngambil ekskulnya apapun itu, Iya. kalau pramuka harus ikut juga gitu. Wajib tuh. Ada nggak sih konsekuensi nih misalkan kita bolos dalam eskul pramuka nih, kan kadang ada di pondok saya misalkan dihukum sama yang ngatur acara pramuka itu koor ya kalau nggak salah, koordinator. Nah, sama kakak koor ini biasanya dihukum apa kak? Kalau misalkan nggak ngelaksanain acara pramuka atau bolos? Pasti di setiap eskul itu tersendiri ada ininya ya, ada peraturan masing-masing. Kebetulan kan saya megang di hadroh, marawis sama qasidah. Kalau peraturannya sih, kalau untuk masalah bolos-bolos kayak gitu, biasanya cuman itu udah kita serahin semua ke marhalah. Jadi kalau misalkan emang dia yang bolosnya itu misal aliyah, ya berarti kita serahin itu ke marhalah aliyah. Jadi kita nggak ngasih apapun, takutnya kan ada yang berlebihan atau gimana gitu. Mungkin kak udah di ujung pertanyaan nih teman-teman. Sebelumnya kak ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton di rumah kak? Pesan-pesan saya buat semua yang lagi mondok ataupun yang mau mondok, terkhusus yang lagi mondok ya, kuatkan niat kalian, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat kita sendiri, dan jangan lupa juga bersungguh-sungguh gitu. Gitu aja sih. Terima kasih untuk kakak cantik ini, Kak Vira. Makasih banyak telah meluangkan waktunya Iya, di Has sama-sama. Production Lembaga Islam Media Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.